Persija kembali dikaitkan dengan satu nama menarik untuk lini depan. Nama itu adalah Alexander Jeremejev, striker asal Swedia yang sekarang bermain untuk PAOK FC di Liga Yunani. Buat yang belum terlalu familiar, Jeremejev ini adalah penyerang tengah murni. Usianya sudah matang, posturnya tinggi, dan secara profil dia punya pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Dia pernah bermain untuk BK Häcken, Malmö FF, Dinamo Dresden, Twente, Panathinaikos, dan sekarang PAOK. Jadi kalau bicara pengalaman, pemain ini jelas bukan nama sembarangan. Nah, kalau kita lihat dari video highlight-nya, hal pertama yang langsung kelihatan adalah instingnya di kotak penalti. Jeremejev bukan tipe striker yang terlalu banyak membawa bola dari tengah, lalu melewati banyak pemain. Dia lebih simpel, lebih direct, dan lebih fokus pada satu hal, berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan peluang. Beberapa golnya datang dari situasi yang terlihat sederhana. Tapi justru di situ kualitasnya terlihat. Untuk striker, gol sederhana itu tidak benar-benar sederhana. Dia harus membaca arah bola, mengatur timing lari, lepas dari penjagaan bek, lalu mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Di beberapa momen, dia terlihat pintar menyerang area tiang jauh. Di momen lain, dia menahan langkah sebentar, lalu masuk ke ruang kosong ketika bek lawan sudah tertarik ke arah bola. Ini tipe gerakan yang sangat penting untuk seorang nomor 9. Dia tidak selalu harus menyentuh bola banyak. Tapi ketika bola datang ke area berbahaya, dia sudah ada di tempat yang benar. Dari sisi finishing, Jeremejev juga terlihat cukup tenang. Ada penyelesaian satu sentuhan, ada bola datar ke sudut gawang, ada sundulan, dan ada juga momen ketika dia memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti. Profil seperti ini biasanya sangat bergantung pada servis dari rekan setim. Kalau tim bisa memberi suplai yang bagus dari sisi sayap, cutback dari area half space, atau bola mati yang akurat, Jeremejev bisa menjadi ancaman serius. Dengan postur tinggi, dia juga punya modal besar dalam duel udara. Untuk Liga Indonesia, striker dengan kemampuan seperti ini bisa sangat berguna. Bukan cuma untuk mencetak gol lewat crossing, tapi juga untuk memantulkan bola, menahan long ball, dan membuka ruang untuk pemain lain. Kalau Persija punya winger cepat, fullback yang aktif naik, atau gelandang serang yang rajin masuk dari lini kedua, striker seperti Jeremejev bisa membuat struktur serangan jadi lebih jelas. Dia bisa menjadi titik tumpu. Bola diarahkan ke depan, dia tahan, lalu pemain lain bergerak di sekitarnya. Tapi menariknya, dari video ini dia tidak cuma terlihat sebagai target man yang diam di kotak penalti. Ada beberapa momen ketika dia ikut bergerak melebar, ikut menekan lawan, dan membantu tim dalam fase tanpa bola. Ini nilai plus. Karena di sepak bola modern, striker tidak cukup hanya menunggu umpan. Dia juga harus mau bekerja ketika tim kehilangan bola. Untuk Persija, aspek seperti ini cukup relevan. Karena striker asing yang datang ke Liga Indonesia seringkali dituntut bukan hanya tajam, tapi juga kuat secara fisik, siap duel, dan mau beradaptasi dengan intensitas pertandingan. Jeremejev punya pengalaman di Swedia, Jerman, Belanda, dan Yunani. Itu menunjukkan dia sudah terbiasa dengan beberapa gaya permainan berbeda. Ada liga yang menuntut fisik. Ada liga yang lebih taktis. Ada juga liga yang menuntut striker untuk bekerja keras dalam pressing. Pengalaman seperti ini bisa menjadi bekal penting kalau dia benar-benar datang ke Persija. Tapi tentu, ada catatan yang perlu dibahas. Jeremejev bukan striker muda dengan kecepatan eksplosif. Jadi jangan membayangkan dia sebagai pemain yang akan sering sprint panjang dari tengah lapangan, atau melewati 2-3 pemain sendirian. Kekuatan utamanya bukan di situ. Kekuatan utamanya ada pada pengalaman, penempatan posisi, kekuatan fisik, duel udara, dan penyelesaian akhir. Artinya, kalau Persija benar-benar mengejar pemain seperti ini, sistem permainan juga harus mendukung. Dia akan lebih maksimal kalau mendapat suplai bola yang konsisten. Crossing dari sisi kanan dan kiri harus hidup. Bola mati harus dimanfaatkan. Dan gelandang serang harus dekat dengannya agar dia tidak terisolasi sendirian di depan. Kalau tidak, striker tipe seperti ini bisa terlihat sepi bola. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah Jeremejev bagus atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Persija siap membangun serangan yang cocok dengan karakter striker seperti dia? Dari sisi reputasi, dia pernah tampil sangat tajam di Liga Swedia. Musim 2022 bersama BK Häcken menjadi salah satu periode terbaik dalam karirnya. Saat itu dia dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif di Allsvenskan. Setelah itu, dia melanjutkan karir ke Yunani bersama Panathinaikos, lalu PAOK. Saat ini, statusnya masih pemain PAOK, dan kontraknya juga masih berjalan. Jadi kabar Persija ini tetap harus dilihat sebagai rumor, belum transfer resmi. Apalagi dalam bursa transfer, banyak nama bisa muncul, tapi tidak semuanya berakhir dengan kesepakatan. Tetap saja, kalau rumor ini benar, Alexander Jeremejev jelas nama yang menarik untuk dipantau. Dia punya profil yang cukup langka, striker tinggi, berpengalaman di Eropa, kuat di kotak penalti, dan punya rekam jejak mencetak gol. Untuk Persija, ini bisa menjadi opsi yang serius kalau mereka memang sedang mencari nomor 9 murni. Bukan striker yang banyak atraksi. Bukan striker yang selalu membuat highlight lewat dribble panjang. Tapi striker yang tugas utamanya jelas, masuk kotak penalti, cari ruang, dan selesaikan peluang.
Dan kadang, tipe pemain seperti inilah yang paling dibutuhkan sebuah tim. Karena pada akhirnya, sepak bola tetap soal gol. Kalau Persija bisa mendapatkan striker dengan insting seperti ini, lalu memberinya suplai yang tepat, lini depan macan Kemayoran bisa jadi jauh lebih berbahaya. Sekarang tinggal kita tunggu, apakah rumor Alexander Jeremejev ke Persija ini hanya sebatas kabar bursa transfer, atau benar-benar akan menjadi langkah besar berikutnya. Menurut kalian, cocok tidak kalau Jeremejev jadi striker baru Persija?